Pimpinan Badan Legislasi Nasional DPR RI dan anggota Panja melanjutkan pembahasan DIM RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja dinilai akan menjadi karpet merah bagi investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan kemudahan investasi yang ditawarkan Omnibus Law ini. Badan Legislasi Nasional kembali melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Cipta Kerja. Supratman Agni Aktas memimpin rapat Badan Legislasi Nasional dan dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso. Dalam rapat tersebut, Supratman ingin RUU Cipta Kerja memberikan sumbangsih dalam pemulihan ekonomi. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan dampak COVID-19 sangat memukul perekonomian Indonesia. Menurut data yang dihimpun Kementerian Perekonomian, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan dalam hal pengangguran karena banyak pekerja yang dirumahkan atau di PHK. Susi juga menjelaskan bagaimana pemerintah sedang menekan angka pengangguran dengan menjaga ekonomi di sektor real dan memberikan insentif agar tidak terjadi pengurangan karyawan serta menekan angka kemiskinan. Pemerintah sedang menyiapkan berbagai respon kebijakan. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat dampak COVID ini, selain tidak kami ilustrasikan, kita kena di dua sisi, di sisi supply maupun demand. Nah, dampak COVID ini yang paling utama itu kita kena di tiga hal. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita, yang pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan yang sangat tajam sekali. Selain penurunan ekonomi adalah peningkatan pengangguran. Angka-angka yang ada, Bapak, yang jumlah yang di PHK, dirumahkan dan sebagainya akan bertambah terus. Nah, ini yang akan kita jaga. Kita menjaga teman-teman di sektor real dengan berbagai insentif yang mempersyaratkan supaya tidak ada PHK di sana. Nah, yang ketiga pasti meningkatkan kemiskinan. Saya kira beberapa angka sudah dijelaskan oleh teman-teman di sektor yang membidangi tenaga kerjaan dan kemiskinan. Pemerintah sudah memberikan penjelasan tambahan terkait dengan urgensi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga nanti pada hari Senin yang akan datang, itu akan kita selesaikan menyangkut soal bab 3 tadi. Nah, kita berharap ke depan ini pembahasannya karena DIM-nya lagi dikebut oleh seluruh fraksi, kita berharap ini bisa segera diselesaikan. Justru itu bagus, ini sebuah terobosan dari pemerintah ya, membuat sebuah resiko perizinan berbasis resiko itu kan ada 3, resiko rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau itu kemudian dijadikan sebagai pegangan dasar salah satunya menyangkut soal kemudahan perizinan, itu sangat bagus. Bagi usaha-usaha kecil menengah apalagi dengan resiko yang sangat rendah, maka kan cukup dengan registrasi, tidak perlu perizinan yang berbelit-belit. Masa kemudian seluruh sektor usaha yang resikonya kecil seperti sekarang, baik yang kecil, besar, menengah itu kemudian perizinannya harus sama, mekanismenya harus sama, dan itu tidak adil. Ya, menurut saya ini sesuatu yang sangat baik bagi kemudian pemerintah untuk bisa melakukan itu. Dan saya pikir kalau yang ini pasti pemerintah akan sepakat. Pemerintah telah menyerahkan surat Presiden RUU Cipta Kerja dan naskah akademik kepada DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 lalu. RUU Cipta Kerja sendiri dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UKM hingga industri. Dari Jakarta, Tio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.